Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di mata kuliah Psikologi Agama. Sebelumnya kita sudah membahas Sigmund Freud. Kali ini kita membahas salah satu muridnya Sigmund Freud, yaitu Carl Gustav Jung. Namun sebelum kita mulai membahas Carl Gustav Jung, akan lebih baik bila kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Carl Gustav Jung ini adalah mahasiswa dari Sigmund Freud, yang artinya banyak pemikiran-pemikiran Carl Gustav Jung ini dipengaruhi oleh dosennya, oleh gurunya, yaitu Sigmund Freud. Carl Gustav Jung ini seorang ilmuwan yang meskipun dia memiliki kesamaan dengan Sigmund Freud, tetapi juga memiliki perbedaan. Ketika itu pernah ada konferensi ilmiah yang mempertemukan Sigmund Freud dan Carl Gustav Jung. Di situ banyak diutarakan oleh Carl Gustav Jung ini pemikiran-pemikiran yang berbeda atau yang menolak pemikiran dari gurunya, yaitu Sigmund Freud. Akhirnya Carl Gustav Jung mendirikan teori-teori sendiri untuk memperbaiki atau merevisi teori-teori dari Sigmund Freud. Baik, berikutnya struktur kepribadian. Hampir mirip dengan yang diutarakan oleh Sigmund Freud tentang adanya alam kesadaran dan alam ketidaksadaran atau alam bawah sadar. Jung juga memiliki konsep tentang alam kesadaran seperti ini. Yang pertama, memiliki alam kesadaran atau conscious, sama seperti yang sudah dirumuskan oleh Sigmund Freud. Juga memiliki alam bawah sadar. Bedanya kalau Carl Gustav Jung, di alam bawah sadar ini Jung membagi menjadi personal unconscious dan juga collective unconscious. Apa itu personal unconscious? Itu adalah sebuah kompleks, nanti dibahas di slide berikutnya, yaitu kumpulan-kumpulan pengalaman-pengalaman akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang nanti itu terpendam, terrepresi di alam bawah sadar, dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan seseorang atau mempengaruhi alam bawah sadar dia, atau mempengaruhi alam kesadaran dia. Ini kurang lebih sama dengan konsep unconscious yang dimiliki oleh Sigmund Freud. Nah, sedangkan collective unconscious ini ketidaksadaran yang diwariskan turun-temurun dalam satu komunitas. Biasanya ini ada atau menjadi stereotip bagi satu golongan atau komunitas tertentu. Collective unconscious ini juga menurut Carl Gustav Jung sesuatu yang diwariskan secara genetik. Misalnya kita melihat ada ras tertentu atau komunitas tertentu yang dia itu punya keahlian-keahlian tertentu. Ada suku yang dia itu pandai berenang. Jadi kalau dia dilempar ke laut gitu misalnya, nggak perlu diajari renang pun dia sudah otomatis bisa berenang sendiri. Misalnya seperti itu. Ternyata memang dia hidup di komunitas atau suku yang sehari-harinya mereka bisa berenang seperti itu. Ada juga misalnya ras yang
dia itu naluri bisnisnya tinggi. Dikasih modal, dikasih kios gitu untuk usaha, bisa jalan, bisa menghasilkan cuan. Dibanding dengan orang dari luar ras itu yang tidak punya naluri untuk berbisnis, maka dia akan gagal. Nah, yang seperti ini juga mempengaruhi minat-minat manusia, selera-selera manusia yang biasanya genetik. Misalnya orang Jogja itu suka makanan yang manis-manis. Atau orang suku lain yang suka makanan pedes-pedes. Atau suku apa yang suka makanan bersantan misalnya. Nah, itu juga diturunkan secara genetik menjadi ketidaksadaran kolektif seperti itu. Nanti ini menyambung ke pembahasan-pembahasan di slide berikutnya. Yang pertama, fungsi jiwa. Menurut Carl Jung, pertama adalah sensing. Sensing itu apa? Sensing itu mengindra. Kita manusia punya panca indera. Hidung untuk membau, kulit untuk menyentuh, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan lidah untuk mengecap gitu ya, mengacap. Jadi fungsi indera-indera yang 5 ini adalah untuk menerima rangsangan, menerima stimulus. Yang kedua adalah thinking atau berpikir. Setelah orang menerima rangsangan, menerima stimulus, otak akan bekerja untuk mengartikan atau menafsirkan apa makna dari rangsangan ini. Ketika orang misalnya minum boba, biasanya rasanya manis, tiba-tiba rasanya kecut. Otak lalu mengartikan, oh ini kecut karena sudah basi misalnya. Kalian sama pacar kalian misalnya disentuh, dipegang tangannya. Kalian mengartikan, oh ini tanda sayang. Beda kalau kalian tangannya digenggam, disentuh oleh orang yang asing, orang yang tidak kalian kenal. Kalian akan mengartikan bahwa, oh ini modus, oh ini pelecehan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, thinking fungsinya untuk mengartikan rangsangan dari sensing tadi. Kemudian feeling untuk merasakan, menimbulkan emosi, menimbulkan respon afektif gitu ya. Kalian dipegang pacar kalian, kalian jadi nyaman, tambah sayang, dan sebagainya. Kalian dipegang tangannya sama orang asing, marah, takut, dan sebagainya. Nah, itu adalah feeling, respon afektif gitu ya. Karena kalian sudah disentuh tangannya, kalian mengartikan, oh ini adalah sentuhan orang asing. Kemudian feeling kalian mengatakan kecewa, takut, dan sebagainya. Beda kalau sama pacar kalian disentuh tangannya, menerima sensing, kalian berthinking, oh ini pacar saya. Dan feeling mengatakan, oh saya merasa nyaman, saya merasa senang, dan sebagainya. Kemudian intuiting atau intuisi, yaitu suatu respon yang dilakukan secara alamiah, secara spontan, secara refleks, karena hasil dari akumulasi sensing, thinking, dan feeling tadi. Nah, karena kalian mungkin pernah dipegang tangannya sama orang asing, lalu suatu saat ketika kalian dipegang lagi tangannya, kalian sudah otomatis menarik tangan kalian, idih atau apa. Itu adalah intuiting. Nah, itu bisa dibawa ke arah mana saja. Kalian melihat orang miskin, orang minta-minta, jiwa intuitif kalian langsung bergerak ambil duit untuk ngasih. Nah, itu juga intuiting. Hasil dari kalian sensing, melihat, oh ada orang miskin, thinking, oh ini miskin beneran, oh ini lagi butuh duit. Kemudian feeling, merasa kasihan,
merasa punya harta berlebih, merasa harus membantu. Kalau membantu kita jadi merasa nyaman, akhirnya intuiting otomatis mengeluarkan uang. Kompleks. Nah ini kayak tadi yang di alam bawah sadarnya Jung tadi ada kompleks akumulasi pemikiran-pemikiran manusia yang kemudian terpendam di alam bawah sadar ini. Nah, setiap orang itu biasanya punya apa ya, kumpulan-kumpulan pemikiran. Kompleks itu secara mana adalah kumpulan-kumpulan pemikiran yang itu terakumulasi menjadi satu. Misalnya ketika kalian ditanya bagaimana sih muslim yang baik itu, ada yang mengatakan muslim yang baik itu muslim yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan sebagainya. Ada yang mengatakan muslim yang baik itu yang tidak pacaran, tidak apa namanya, tidak mencontek dan sebagainya. Ada yang mengatakan muslim yang baik itu yang di pesantren, yang ilmunya bagus, bisa bahasa Arab. Ada yang mengatakan muslim yang baik itu muslim yang tidak pernah punya track record yang buruk, nggak pernah dibenci teman-temannya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, citra muslim yang baik ini menurut tiap orang itu dipengaruhi ya oleh banyak pengalaman. Ada yang pengalaman dia sendiri menjadi seorang muslim, ada yang pengalaman di keluarganya, di lingkungannya, pengalaman dia membaca citra muslim yang baik dari buku atau kitab, atau pengalaman citra muslim yang dia lihat di media, itu pengaruhi cara dia menyimpulkan, oh muslim yang baik itu seperti ini. Misal ada orang yang melihat kayaknya error ya. Oh ya, sudah kembali ya. Nah, itu. Jadi dia mengalami atau memiliki pengalaman-pengalaman dari masa lalunya, kemudian dia menyimpulkan bahwa oh muslim yang baik seperti itu. Nah, berikutnya tentang collective unconscious, yang pertama adalah arketipe. Arketipe ini berasal dari konsepnya Plato tentang idea. Jadi konsep manusia yang ideal menurut Carl Gustav Jung. Biasanya ini juga dari fantasi dan imajinasi orang tersebut. Misalnya zaman dulu orang melihat matahari dan kagum dengan matahari. Oh, matahari itu hebat ya. Dia jauh di sana, tapi cahayanya bisa menerangi kita, bisa menghangatkan kita. Kayaknya enak deh. Kayaknya menarik deh kalau kita itu bisa ngobrol dengan matahari. Kemudian muncullah konsep tentang dewa matahari. Nah, ini adalah basic dari pemikiran psikologi agama Carl Gustav Jung. Dari sini juga muncul konsep tentang Tuhan, tentang nabi, tentang manusia yang memiliki kemampuan lebih. Wah, kayaknya hebat ya kalau ada manusia bisa ngobrol dengan Tuhan, muncullah konsep nabi, wali dan sebagainya dan sebagainya. Ini juga yang menjadikan muncul konsep tentang akhirat. Misalnya ada orang yang melihat, wah kok orang-orang jahat seperti koruptor itu hidupnya enak ya, hidupnya bahagia ya. Sedangkan kita yang hidupnya lurus-lurus saja, yang jujur, berlaku baik, hidupnya menderita, ditekan, ditindas, miskin, dan sebagainya. Kemudian muncullah konsep tentang akhirat, bahwa orang-orang yang jahat meskipun dia bahagia di dunia, tapi nanti di akhirat akan disiksa. Sedangkan orang-orang yang baik di dunia, meskipun dia menderita di dunia, nanti di akhirat akan bahagia. Nah, itu juga arketipe dari Carl Gustav Jung. Juga pemikiran-pemikiran tentang adanya superhero, manusia berkekuatan super, itu juga pemikiran dari arketipe ini.
manusia berpikir, wah kayaknya kalau manusia bisa terbang, hebat ya, enak ya. Muncullah konsep tentang Superman, tentang Iron Man, manusia yang bisa terbang, dan sebagainya. Ini muncul dari arketipenya Carl Gustav Jung. Kemudian persona. Apa itu persona? Persona itu adalah topeng. Secara bahasa artinya topeng. Bisa juga diartikan dengan kepribadian atau bahasa Inggrisnya itu personality. Biasanya kalau orang-orang di barat itu kalau datang ke opera itu memakai topeng ya, seperti gambarnya ada topeng kemudian ada pegangannya di sini, dipegangi topengnya. Nah, itu persona. Nah, setiap orang itu memiliki persona topeng yang lebih dari satu. Ketika saya mengajar di sini, saya menggunakan persona saya sebagai dosen. Ketika saya pulang ke rumah sebagai anggota keluarga, sebagai seorang anak, ya saya persona atau topeng saya gunakan adalah anak. Nggak mungkin saya ngomong sama ibu saya sebagai dosen gitu, nggak bisa. Atau saya ketika belajar di pondok ketemu kiai saya, ya saya nggak bisa menggunakan topeng saya sebagai dosen. Saya harus sebagai seorang santri. Nah, begitu pula kalian para mahasiswa, misalnya yang di pondok pakai topeng menjadi santri yang takzim sama error lagi. Nah, permasalahan manusia ada dua. Yang pertama, dia menggunakan satu topeng di semua tempat. Atau yang kedua, dia menggunakan banyak topeng di satu tempat. Misalnya ada anggota DPR. Anggota DPR yang kalau dia pakai topeng sebagai anggota DPR di gedung DPR, ya itu biasa. Pantas seperti itu. Ada anggota DPR masuk ke gedung DPR, ditanya sama satpam, Anda siapa? Saya anggota DPR fraksi ini. Ya silahkan masuk. Nah itu pas. Tapi kalau dia lagi keluar, kena macet di jalan, atau kena tilang di jalan, marah-marah, saya ini anggota DPR. Nah itu tidak layak, tidak pantas seperti itu. Itu menjadikan orang bermasalah, gangguan kejiwaan seperti itu. Atau sebaliknya, ada orang yang menggunakan dua topeng di satu tempat. Kalian bertemu dengan dosen di satu waktu, di satu acara ya sebagai perkuliahan seperti itu. Kalian marah, kalian bukan marah, kalian baik, senyum, melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Tapi di waktu yang lain masih di tempat yang sama, kalian tiba-tiba berubah menjadi marah-marah, menjadi emosional dan sebagainya. Itu tidak pas juga. Tidak pas juga. Kalian menjadi guru, menjadi pengajar, jadi ustadz atau semacamnya di sebuah kelas, di sebuah sekolah, karena dicitrakan sebagai atau menggunakan topeng yang tegas, yang disiplin, yang galak dan sebagainya. Tiba-tiba suatu hari kalian berubah 180 derajat menggunakan topeng yang lain menjadi guru yang humoris, yang bercanda, yang selangean. Nah itu juga nggak pas, itu nggak layak. Itu gangguan kejiwaan juga. Nah, kemudian ketidaksadaran kolektif berikutnya itu anima. Anima dan berikutnya animus. Nah, ini cuma kebalikan saja. Kalau anima itu adalah sisi feminim pria, sedangkan animus sisi maskulin wanita. Jadi sisi feminim pria ini juga bentuk ketidaksadaran kolektif. Saya, seorang laki-laki juga memiliki sisi feminim. Feminim ini juga diwariskan. Biasanya dari seorang ibu misalnya. Dari situ saya menyimpulkan bahwa seorang ibu itu harusnya seperti ini. Seorang wanita itu harusnya seperti ini. Misalnya ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja tapi fokus mengurusi keluarga, mendidik anak, menunggu rumah dan sebagainya. Sehingga saya muncul citra bahwa wanita yang ideal, yang itu merupakan proyeksi atau cerminan dari sisi feminim saya, yaitu bahwa wanita yang ideal itu yang di rumah, istri yang ideal itu yang di rumah, yang mengurusi keluarga dan sebagainya.
Begitu juga wanita memiliki sisi maskulin juga. Sisi maskulin ini juga diwariskan dari keluarga misalnya. Saya dia melihat ayahnya yang terampil, motor yang rusak bisa dibenerin, genteng yang bocor bisa dibenerin, kemudian apalah sanyo yang rusak bisa dibenerin. Dia langsung mencitrakan, oh seorang laki-laki itu harus terampil, bisa mengerjakan ini itu. Nah, dia akan menyimpulkan bahwa oh suami yang ideal, idaman, laki-laki idaman itu yang kayak bapak saya, misalnya seperti itu. Nah, nanti dia akan mencari laki-laki yang seperti itu. Atau kalau dia menemukan laki-laki yang tidak seperti itu, dia akan kecewa, oh laki-laki kok nggak bisa benerin genteng, laki-laki kok nggak bisa masang gas. Nah, karena dia punya pengalaman bahwa laki-laki itu harusnya bisa ini, bisa itu. Beda dengan wanita yang lahir di keluarga yang cukup berada misalnya, yang kalau apa-apa rusak itu tinggal panggil tukang, atau motor rusak tinggal panggil ke bengkel dan sebagainya. Di situ dia akan menyebutkan bahwa laki-laki yang ideal itu tidak harus bisa ini itu. Kalau dia bisa punya duit, bisa bayar orang untuk mengerjakan itu, ya itu juga idaman gitu. Nah, itu dimensi maskulin dan feminim dari laki-laki dan wanita. Kemudian ketidaksadaran berikutnya adalah shadow atau dark side manusia. Setiap manusia itu punya sisi gelap, punya aib, punya apa namanya, ya hal-hal yang tabu yang tidak ingin terbongkar. Jangan sampai orang lain tahu tentang sisi gelapnya. Kalau sampai sisi gelapnya itu terbongkar, dia akan melakukan perlawanan, akan melakukan defense mechanism, jangan sampai terbongkar. Misalnya ada orang pacaran, A dan B pacaran. Si A ini sedang menjalin hubungan juga dengan orang lain, sedang selingkuh. Nah, itu adalah dark side dia melakukan perselingkuhan. Tetapi karena dia takut pasangannya si B ini menuduh atau mengetahui tentang dia selingkuh, maka dia nuduh dulu, menyerang dulu si B itu dengan tuduhan selingkuh. Kamu selingkuh ya? Nah, kata-kata itu hanya untuk menutupi perselingkuhan dia sendiri. Sebelum dia diserang, dia menyerang dulu. Misalnya saat-saat sekarang ini ketika ada konflik Ukraina dan Rusia, nah itu juga salah satunya analoginya bisa menggunakan Rusia dan Ukraina. Sebelum Ukraina bergabung dengan NATO yang mempunyai kekuatan besar, Rusia nyerang dulu Ukraina. Karena nanti kalau Ukraina udah terlanjur gabung dengan NATO, menjadi besar, Rusia bisa kalah. Nah, maka cara melawan dark side yang terbongkar ini, kata Carl Gustav Jung, dengan cara proyeksi, dengan cara menuduh orang lain, yang mana itu ternyata dilakukan sendiri. Atau kalau orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang menyebutnya sebagai orang yang manipulatif gitu ya. Sebelum kita dituduh, kita tuduh dulu. Sebelum kita diserang, kita serang dulu. Sebelum kita dibunuh, kita bunuh dulu. Nah, daripada kita yang mati, mending mereka yang mati. Daripada kita yang disalahkan, kita salahkan dulu. Nah, ini bahaya ketika ini dituduhkan pada misalnya satu komunitas tertentu. Misalnya dituduh wah, agama itu adalah agama si X itu adalah agama yang salah, agama yang sesat. Nah, nanti itu bahaya karena itu kan kayak kata Carl Gustav tadi, sebelum diserang kita serang dulu. Itu akan menimbulkan kebencian yang kolektif unconscious, diwariskan turun temurun. Nah, maka hati-hati dengan hal seperti ini. Ujaran-ujaran atau ajakan-ajakan untuk membenci satu kelompok tertentu karena itu bentuk proyeksi tadi. Sebelum kita dituduh sesat, kita tuduh sesat dulu. Sebelum kita dituduh kafir, kita tuduh kafir dulu. Nah, seperti itu proyeksi yang berbahaya.
Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.